Ya, keyakinan, pemikiran dan sifat dasar Khawarij. Tentunya sebagaimana sekte yang lain, maka Khawarij pasti punya pemikiran dasar. Yang dari sinilah kita menjadikannya sebagai parameter untuk menilai seseorang dan sekelompok orang apakah dia masuk Khawarij atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, ini orang Khawarij zaman sekarang masih ada nggak ya? Mungkin secara komunitas tidak ada kelompok yang terang-terangan mengaku, iya, nggak mungkin ada. Tetapi kita bisa melihat ketika sifat dasar ini melekat pada seseorang atau sekelompok orang, maka orang tersebut telah melakoni pemikiran atau sifat Khawarij walaupun mereka tidak mau mengakuinya. Maka berhati-hatilah kita, karena hal ini bisa aja dialami oleh siapapun walaupun dia nggak merasa dirinya Khawarij. Imam Ibnu Hazm memberikan penjelasan bahwa Khawarij bukan hanya mereka yang dulu hidup di masa Ali yang tadi kita ada cerita, ya, tapi juga siapapun yang menempuh jalan pemikiran dan memiliki sifat dasar seperti mereka. Istilah kerennya neo Khawarij. Khawarij gaya baru, KGB. Khawarij gaya baru. Itu bukan tentara rahasia Uni Soviet, KGB, bukan ya. Kata Imam Ibnu Hazm, penamaan sifat Khawarij itu terus berlangsung kepada semua kelompok. Lihat, yang menyerupai mereka, yang telah berontak kepada Ali radhiyallahu an dan bersama mereka dalam keyakinan. Nah, orang-orang yang setuju memberontak karena mengingkari tahkim, kemudian ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini ciri pertama. Ciri pertama Khawarij di zaman selanjutnya mengkafirkan pelaku dosa besar. Bagi mereka berzina murtad, bagi mereka membunuh itu murtad, bagi mereka mabok murtad, durhaka sama orang tua murtad, pelaku dosa besar pokoknya murtad. Ya, ini sangat berbeda dengan yang namanya Murji'ah. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas secara khusus. Ada sekte namanya Murji'ah. Siapa kelompok ini? Murji'ah, kelompok yang meyakini iman itu cukup di mulut dan di hati. Asal di mulut dan di hati udah mengakui iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka itu mukmin. Adapun amal perbuatan, mau amal soleh, mau amal jahat, itu sama sekali nggak ada efek terhadap keimanan. Sehingga bagi mereka, orang tidak sholat tetap mukmin, orang tidak puasa tetap mukmin, atau kebalikannya, orang bikin jahat, membunuh, zina, bagi mereka tetap mukmin sempurna. Kenapa? Karena amal perbuatan itu nggak ngaruh kepada keimanan. Jadi keimanan cukup mulut dan di hati. Kalau zaman kita kayak model orang yang eling-eling doang tuh, yang eling-eling doang. Apa eling? Ya eling. Ya ingat tuh, lu nggak sholat, cukup eling sama Allah aja dah. Ya. Nggak ikut Jumatan, kan gue udah eling. Nah ini Murji'ah. Bagi mereka amal sama sekali nggak ngaruh pada keimanan. Beda banget dengan Khawarij. Bagi orang Khawarij kayak gitu malah kafir, gitu. Ini bertolak belakang Khawarij dengan orang Murji'ah. Nanti kapan-kapan kita bahas Murji'ah. Apalagi, kemudian mereka juga berpendapat bolehnya berontak kepada pemimpin yang zalim. Hati-hati. Ya, kalau ada ide, keinginan melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang zalim, itu salah satu bibit pemikiran Khawarij. Ya, dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap kita terhadap penguasa yang zalim itu adalah sabar dan memberikan nasihat, bukan angkat senjata, bukan. Kalau angkat senjata kepada penguasa yang zalim, dampaknya adalah perang berkepanjangan. Contohnya apa? Syria. Ya, kita tahu awalnya bagus sebenarnya, ingin menumbangkan pemerintah yang zalim, awalnya bagus, tapi ternyata dengan cara melakukan perlawanan militer, pemberontakan. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah berkepanjangan, habis-habisan, hancur. Ya, makanya kata Imam Ahmad bin Hambal dan juga Hasan Al-Basri sebelum beliau itu ditanya, apa pendapatmu tentang Al-Hajjaj? Al-Hajjaj itu penguasa zalim pada masa itu yang berkuasa di Irak.
gubernur. Kata Hasan al-Basri, ya, penguasa zalim itu punya senjata. Sikap kita adalah kita sabar dan mendoakannya, bukan angkat senjata melawan mereka. Kenapa? Karena pasti pertumpahan darahnya berkepanjangan. Berarti mudorotnya lebih panjang. Dan ada kaidah fikih yang berbunyi ad-doror la yuzal bid-doror. Yang namanya bahaya jangan dihilangkan kalau muncul bahaya baru yang lebih besar. Itu malah nggak boleh. Ya, sama kayak ada orang, mohon maaf, tujuannya bagus, menghilangkan kemungkaran orang pada mabok, kan bagus tuh. Tapi begitu dihilangkan kemungkaran itu, malah kita yang dibunuh. Muncul kemungkaran baru, itu pembunuhan. Ya, mendingan diamkan dulu supaya si pemabok ini nggak bunuh orang. Ya, sebab gara-gara itu dia dosanya dua, mabok dan bunuh sekaligus. Ya, kalau kita diamkan, dosanya satu, dia mabok doang tanpa membunuh. Itu namanya ad-doror la yuzal bid-doror. Sebuah kemungkaran janganlah dihilangkan kalau muncul kemungkaran baru. Demikian juga menyikapi penguasa yang zalim, jangan dihilangkan kalau muncul kezaliman baru dan bahkan lebih parah. Kita bersabar. Ya. Terus apakah sabar doang? Enggak, tapi juga memberikan nasihat gitu. Taib, itu ciri kedua dari Khawarij, yaitu mereka punya gagasan memberontak kepada penguasa yang zalim. Ya. Kemudian pelaku dosa besar itu kekal abadi di neraka. Ya, ini efek domino dari yang barusan. Kalau dia kafir, otomatis kekal abadi di neraka. Itu pemikiran orang Khawarij. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah ingat baca-baca berita zaman lagi rame-ramenya ISIS. Ingat ya ISIS ya? Itu pengikut ISIS itu ada yang sampai tega membunuh orang tuanya sendiri. Dengan alasan orang tuanya kafir karena nggak mendukung perjuangan anaknya. Dianggap orang tuanya telah berbeda jalan dan telah melakukan aktivitas perbuatan yang sama dengan para pelaku dosa besar, kafir. Bahkan mereka ada yang juga membunuh sesama mujahidin. Makanya dianggap ISIS ini jangan-jangan bikinan ya mereka juga gitu, nggak murni muncul dari umat Islam. Karena justru yang diserang oleh ISIS itu sesama aktivis Islam. Adapun untuk kepemimpinan boleh selain Quraisy, khalifah boleh selain Quraisy, ini debatable para ulama. Enggak selalu mengindikasikan itu orang Khawarij. Karena di internal Ahlus Sunnah wal Jamaah pun ada yang berpendapat boleh selain Quraisy. Ya. Baik, ini sebagian sifat Khawarij yang dikumpulkan atau disebut oleh Imam Ibnu Hazm. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dijuluki Imam Ahlus Sunnah, ya, beliau berkata, ajma'atil khawarij ala ikfari ala Ali ibni Abi Thalib. Orang Khawarij mereka sepakat atas kekafiran Ali bin Abi Thalib gara-gara kasus yang tadi itu. Ya, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian bahwasanya mereka itu ya mukhtalifuna. Mereka berbeda pendapat tentang apa? Apakah kekafiran Ali bin Abi Thalib itu karena kesyirikan atau yang lain? Kok kesyirikan? Di mana letak syiriknya Ali di mata mereka? Itu ketika Ali bin Abi Thalib menetapkan hukum selain hukum Allah yang barusan, yang rapat tadi. Bagi mereka itu syirik. Ya. Wajma'u ala anna kulla kabirah, dan mereka bersepakat orang-orang Khawarij ini, pelaku dosa besar itu kufrun illa Najdat, kecuali kelompok An-Najdat. Siapa An-Najdat? An-Najdat ini salah satu sekte yang ada di Khawarij. Jadi Khawarij itu terpecah-pecah sebenarnya. Nah, di antara Khawarij ada kelompok namanya An-Najdat. An-Najdat ini Khawarij yang paling moderat. Khawarij yang paling moderat, bagi mereka itu bukan kekafiran. Pelaku dosa besar itu enggak kafir. Fa innaha la taqul dzalik. Bagi mereka enggak berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Ya. Kemudian wajma'u ala anna Allah Subhanahu wa taala ya yu'adzibu ashabal kaba'ir 'adzaban da'iman illa Najdat. Ya, kata mereka bahwasanya orang-orang Khawarij itu sepakat Allah memberikan azab kepada pelaku dosa besar daiman. Apa daiman? Kekal, terus-terusan. Jadi pelaku dosa besar nerakanya abadi.
Berzina, nerakanya abadi kalau dia belum tobat. Membunuh, nerakanya abadi kalau dia belum tobat. Durhaka sama orang tua, nerakanya abadi kalau dia belum tobat. Ini pendapat kaum Khawarij. Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar selama orang itu masih meyakini itu haram, masih meyakini itu nggak boleh, tapi karena faktor hawa nafsu, karena faktor kebodohan, dia melakukan dosa besar itu. Bagi Ahlus Sunnah dia masih muslim tapi fasik, kafir tidak, mukmin sempurna juga tidak. Itu Ahlus Sunnah karena dia melakukan kesalahan memang. Baik, dari mana dalil Ahlus Sunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu masih muslim? Dari surat An-Nisa ayat 48 ya, atau An-Nisa 116. Bagaimana bunyinya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, ini kalau syirik. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Untuk dosa selain syirik, lihat, dosa selain syirik, bunuh, zina atau apa, ya, Allah masih ampuni bagi yang dia kehendaki. Kalimat ini begitu jelas, berarti itu orang masih muslim. Karena Allah katakan dia masih diampuni yang selain syirik itu. Kecuali Bapak Ibu, si pelaku perzinahan, pembunuhan, pencurian atau durhaka orang tua tadi, mereka mengatakan halalnya pembunuhan. Oh, bagi saya membunuh itu halal. Misal, oh bagi saya berzina itu halal. Oh, bagi saya mencuri itu halal. Oh, bagi saya durhaka orang tua itu halal. Nah, yang kayak ginilah baru dikatakan ini orang telah keluar dari Islam. Karena orang ini telah mengubah hukum Allah. Hukum Allah yang tadinya haram, diubah sama dia jadi halal. Contoh kayak pembunuhan tadi. Ya. Baik, itu perbedaan Ahlus Sunnah dengan mereka dalam menyikapi dosa besar. Ya, kemudian kita masuk Imam Asy-Syahrustani. Syahrustani ini laki-laki ya. Di Indonesia ada Syahrustani perempuan orangnya. Ya, ini nama laki-laki sebenarnya. Ya, setiap orang yang berontak kepada pemimpin yang hak, yang jamaah umat Islam telah sepakat atas kepemimpinannya, maka dia adalah Khawarij. Ya, kemudian baik mereka yang berontak di zaman sahabat atau zaman setelah mereka. Ya, ini sama ya, ciri dari Khawarij salah satunya pemberontakan. Maka hati-hati jamaah sekalian kalau ada di antara kita saking semangatnya membela keadilan, sebel sama kezoliman misalnya pada sebuah rezim atau apa, tapi langsung ada ide, udah deh kita datang ke istana, kita bom aja. Hati-hati. Yang kayak gini khawatir bibit apa tadi? Khawarij. Kesel, oke. Sebel dengan kebijakannya, oke, pantas lah, maklum lah misalnya ada orang kesel gitu ya. Tetapi bagaimana ekspresi kekesalannya berbeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Kalau Ahlus Sunnah itu ya, dalam hadis Imam Muslim, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud ubah dengan tangan adalah bisultan, dengan kekuasaan dan kekuatan. Buat siapa ini? Buat ashabus sultah, buat orang yang punya power. Siapa? Misalnya kalau di Indonesia kita punya DPR MPR, kita punya Ahlul Hizbah, kepolisian, kita punya KPK, kita punya yang sejenis itu. Itu bagian dari alat pukul amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi bukan dengan angkat senjata langsung menggulingkan, kudeta, bukan. Taib. Fa'ilam yastati, kalau nggak bisa, kata Rasulullah, dengan dengan kekuatan, dengan tangan, maka fabi lisani, dengan mulut. Apa dengan mulut? Nasihat, kritikan, ulasan, dengan tulisan, ya, dengan surat pembaca, kalau zaman dulu begitu, itu dengan nasihat. Fa'ilam yastati, kalau dengan tulisan atau lisan kagak bisa juga, baru opsi yang ketiga, fabi qalbi, ubahlah dengan hati. Gimana ubah dengan hati? Menunjukkan sikap tidak setuju, minimal itu. Wa dzalika ad'aful iman, kata Rasul. Itulah iman yang paling rendah. Jadi tak satu pun dimaknai oleh para ulama kita angkat senjata kepada negara, tidak. Tapi boleh nggak sih angkat senjata ujung-ujungnya? Kata Imam Ibnu Hajar, angkat senjata kepada penguasa yang zolim itu hanya dibolehkan dengan syarat. Pertama, kalau penguasa itu melakukan kufrun bawah. Apa kufrun bawah?
telah melakukan kekafiran yang nyata. Ya. Yang kedua, kalau kita mampu, kalau nggak mampu tetap nggak boleh. Sebab tadi dampaknya lebih besar, mudorotnya lebih besar nanti. Kalau dua hal ini nggak terjadi, maka tetap tidak boleh seseorang melakukan angkat senjata atau pemberontakan itu. Baik jemaah sekalian, jadi kita bisa simpulkan bahwa pemikiran, ideologi dan sifat dasar Khawarij adalah satu, menganggap pelaku dosa besar itu kafir, ya. Yang kedua, pelaku dosa besar itu neraka abadi. Yang ketiga, bersikap keras bahkan menghalalkan menumpahkan darah dan harta kaum muslimin. Kalau yang kayak gini kita pernah ngalamin waktu masa-masa ada sebuah kelompok, ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya tentang saya harus sebut ya, NII, pernah dengar? Ya dulu kita sering nyebut N11, ya kan, Negara Islam Indonesia, karena mereka ini menghalalkan harta kaum muslimin. Ya saya ingat banget ditelepon sama seorang kepala sekolah, sebuah sekolah, Pak bisa bantu kami enggak? Kenapa? Siswa kami 2 orang diculik ke hotel Menara Saidah, masih ingat nggak di Cawang ya, daerah situ. Saya bilang ada apa Pak diculiknya? Jadi kakak kelasnya itu ikut gerakan tersebut dan diculiknya itu dengan mata ditutup, naik mobil supaya dia nggak tahu jalan pulang atau jalan berangkat. Nah saat itu dibawa ke hotel Menara Saidah, itu lagi pengen dibaiat ceritanya oleh kakak kelasnya gitu. Nah saya langsung wah ini jangan-jangan N11. Terus saya tanya bagaimana yang mereka lakukan. Oh iya, mereka mencuri kalung orang tuanya, mencuri laptop bapaknya, karena mereka mengatakan halal harta orang tuanya buat diambil karena orang tuanya belum masuk kelompok mereka gitu. Ini neo Khawarij udah, karena mereka mengkafirkan, ya, menghalalkan harta kaum muslimin di luar mereka. Mirip ini, ya. Taib ya. Saya nggak tahu apakah kelompok ini masih eksis. Mungkin masih eksis, cuman karena hiruk pikuk medsos orang lupa dengan kelompok-kelompok seperti ini. Udah berubah wajah. Taib. Kemudian membolehkan berontak kepada pemimpin. Oke, udah kita bahas juga tadi. Kemudian dengan orang kafir justru tidak tegas. Mereka tegas dan galaknya dengan sesama muslim. Maka Bapak Ibu kudu hati-hati juga nih. Kalau ada orang Islam kok bawaannya sama orang sesama muslim ngajakin ribut dulu gitu, bikin front dengan sesama muslim dulu. Pokoknya asal ketemu yang beda sama dia aja dah disalah-salahin udah. Tapi begitu sama non Islam yang jelas-jelas nasnya sebagai musuh Islam, nggak ada suaranya. Ini orang diem-diem aja gitu. Maka ini juga hati-hati, ada irisan yang mirip dengan watak Khawarij juga, begitu. Jadi sekali lagi, secara komunitas tidak ada kelompok yang secara terang-terangan mengaku Khawarij, tapi secara pemikiran kita bisa membaca dari gelagat-gelagat dan juga irisan pemikiran tersebut. Kalau sama, maka hati-hati, dia bisa kena penyakit Khawarij ini. Kemudian, kafirkah Khawarij? Nah tadi sudah saya sebut, Ali bin Abi Thalib mereka tidak mengkafirkan. Dan mayoritas ahli fikih mengatakan orang Khawarij masih muslim, tetapi mereka menyimpang, disebut dengan mubtadi atau ahli bid'ah. Ya, kita lihat penjelasan Imam Ibnu Hajar. Ya, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa dhahaba aktsaru ahli usul min ahli sunnah. Mayoritas ahli usul dari ahlu sunnah. Ahlu usul itu maksudnya adalah usuluddin. Ya kadang ahli usul juga usul fikih, tapi dalam konteks ini orang-orang ya yang takhususnya itu kekhususannya masalah akidah. Bahwa kata mereka ila annal khawarij, orang-orang khawarij itu fasik. Mereka enggak keluar dari Islam, mereka masih muslim tapi mereka fasik. Wa anna hukmal Islam, sehingga hukum buat mereka masih dihukumi sebagai orang Islam. Ya, yajri alaihim, ya masih berlangsung atas mereka yang namanya keislaman itu. Ya, litalafuzihim bisyahadatain, karena mereka masih mengucapin 2 kalimat syahadat. Dan juga wa muwazabatihim, dan kegetolan, muwazabah itu getol kalau bahasa kita, rajin
ala arkanil Islam, terhadap rukun Islam. Kan mereka rajin ibadah emang. Ya, tapi karena pikiran mereka yang gampang mengkafir-kafirkan itu. Ya. Ada juga kelompok yang menajiskan sesama muslim hanya karena muslim yang lain belum masuk kelompoknya. Hanya karena belum berbaiat dengan pemimpin mereka. Pernah dengar nggak kayak gitu tuh? Yang kalau kita salaman mereka wudhu lagi, kita masuk ke masjidnya, saya pernah ngalamin di sini nih di pertigaan RTM sono ya. Bukan RTM. Itu? Jalan Nusantara Hambali namanya. Hambali betul ya. Saat itu saya baru pindah kemari tahun 2000. Ya, ada sebuah musola, saya masuk ke situ sholat asar sendirian, nggak ada orang lain. Begitu saya lagi pakai sepatu keluar, itu pintu musola tersebut digabrugin kenceng banget. Saya kaget. Lalu sama tukang ojek saya ditegur, "Mas, ngapain sholat di situ?" Lah, emang kenapa Pak? Tuh lihat, saya lihat ada pelangnya milik kelompok X. Yang mana kalau kita sholat di situ emang ya dilainin gitu, ya. Langsung kata mereka, itu kan kelompok itu, hati-hati loh kan ini. Nyata betul, mereka langsung rame-rame datang beberapa orang tempat saya sholat barusan, dipel sama mereka, gitu. Baik jamaah sekalian, ini juga neo khawarij karena mereka telah menganggap di luar kelompoknya adalah bukan Islam. Baik, kita mau tahu sih kenapa ya kok mereka kayak begitu. Ada sebuah hadis yang dijadikan patokan. Bunyi hadisnya, man mata wa laisa fi unukihi bai'ah mata mitatan min syu'batil jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan belum berbaiat, maka matinya di antara cabang-cabang kejahiliahan. Dari situ asalnya atau dasar mereka kenapa menganggap di luar mereka itu jahiliyah, karena belum berbaiat kepada pimpinan mereka. Nah, masalahnya adalah pimpinan mereka aja kita kagak kenal. Ya, kan biasanya kayak gini kan gerakan underground biasanya, kita nggak tahu siapa pimpinannya, gitu. Baik jemaah sekalian, perlu kita analisa. Hadis tersebut menggunakan bunyi kasrah, mata mitatan. Kata Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani, mereka mengatakan kalau bunyinya kasrah mitatan itu maksudnya yang jahiliyah bukan orangnya. Yang belum berbaiat tadi itu, yang jahiliyah bukan orangnya, tapi yang jahiliyah itu zamannya. Seakan-akan dia hidup di zaman jahiliyah, zaman dimana belum ada pemimpin Islam. Itu maksudnya. Kalau dia mati jahiliyah, maksudnya seakan-akan mati di zaman jahiliyah, zaman dimana belum ada pemimpin Islam. Itu kalau bunyinya i, dan itu hadis bunyinya i kasrah. Kalau bunyinya fathah, mata maitatan, mayit, ya mati, mayit, maksudnya itulah yang jahiliyah si mayitnya. Kalau bunyinya fathah. Tapi itu hadis bunyinya kasrah, mitatan. Sehingga kata para ulama tadi, yang jahiliyah bukan mayitnya, tapi apanya? Zamannya. Maka nggak pas menggunakan hadis itu untuk mengkafir-kafirkan dan menajis-najiskan sesama muslim yang nggak masuk kelompoknya hanya karena belum berbaiat kepada mereka. Baik. Ya, kemudian al-khatab al-muslimin ala an al-khawarij ma'a dalalatihim firqatun min firaqil muslimin. Lihat di situ, ulama Islam telah ijma bahwa khawarij walaupun mereka sesat, namun mereka masih bagian dari kelompok keluarga besar umat Islam. Jadi ahlus sunnah itu proporsional gitu. Walaupun kita menganggap mereka ini menyimpang, tapi kita juga nggak mau gampang mengkafirkan. Sebab ketika orang dikatakan kafir, efeknya kan kemana-mana. Pertama, tadi halal darahnya, halal hartanya, nggak boleh ngucapin salam, nggak boleh perempuan kita nikah dengan mereka atau kebalikannya, kan begitu ntar, kemana-mana efeknya. Maka hati-hatilah kita kalau ada, mohon maaf, sebagian pemikiran atau saudara kita yang dikit-dikit kafir nggak ya kayak begitu, masa apa-apa dikit-dikit kafir dulu, ya. Baik jemaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ini tentang hukum mereka. Adapun tentang kecamannya cukup banyak. Pertama, Rasulullah menyebut mereka dengan sebutan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Apakah ini menunjukkan mereka kafir? Belum tentu. Karena
zina pun juga diancam dengan neraka, tapi kan nggak lantas pezina dibilang kafir kan, ya kan? Pembunuh dalam Al-Quran juga disebut diancam dengan neraka, tapi kita nggak nyebut pembunuh itu kafir. Maka penyebutan mereka bahwa mereka anjing-anjing neraka, Rasul bilang begitu, ya, tidak berarti mereka adalah kafir. Kemudian bahkan Rasul berencana seandainya Rasul panjang umur ketemu dengan mereka akan memerangi mereka. Ternyata akhirnya yang memerangi mereka bukan Rasul tapi Ali bin Abi Thalib. Ya, karena memang mereka ini luar biasa kasarnya, ya, dan akhirnya memerangi mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kecaman dari para ulama, Imam Nawawi mengatakan orang Khawarij itu ya memang wajib ditumpas karena keberadaan mereka itu berbahaya buat yang lain, ya, duri dalam daging. Tapi zaman sekarang karena kita negara hukum gitu kan, ada pemerintah, tentu penumpasan terhadap Khawarij saya lihat lebih gentle dengan penumpasan secara apa? Secara pemikiran, ya, supaya pemikiran orang Khawarij itu lebih bisa kita redam. Imam Al-Ajuri ya juga mengatakan bahwa mereka kaum yang buruk, durhaka kepada Allah dan Rasul walaupun mereka sholat dan puasa. Bagus sholat puasanya, tapi pemikiran mereka yang rusak tadi membuat mereka disebut ya sebagai kaum yang buruk. Taib, jemaah sekalian, kita masuk lagi. Disangka Khawarij padahal bukan. Nah, ini juga penting nih. Disangka Khawarij padahal bukan. Yang mana? Ya, contoh di situ. Ini saya ambil di grup WA ini, ada diskusi. Ingat nggak waktu listrik se-Jawa Bali mati? Ini bukan 2 tahun lalu, ini saya bikin udah lama. Tahun berapa ya itu? Sebelum pandemi kayaknya ya. Masih ingat nggak? Yang katanya gara-gara pohon sengon. Masih ingat nggak tuh? Ya kan? Lalu gara-gara itu kan besoknya pas hidup, pas nyala, itu ada yang mengkritik PLN. Ada yang mengkritik PLN, masa sih gara-gara pohon sengon doang bisa mati lampu se-Jawa Bali gitu kan, ada yang mengkritik. Begitu ada yang mengkritik, ada orang menimpali. Hanya orang Khawarij yang mengkritik PLN. Jadi bapak-bapak kalau lampu kita biar mati hidup, kita diem aja udah. Yang dikritik, kenapa Khawarij? Alasannya apa? Karena PLN milik pemerintah, BUMN kan, ya kan? Karena milik pemerintah, maka yang mengkritik PLN adalah Khawarij. Tentu nggak sesimpel itu juga nuduh orang Khawarij. Ya, bahkan saya juga pernah ketemu di sebuah grup WA, bikin serikat pekerja ya di pabrik-pabrik itu apa? Itu ciri khas Khawarij. Karena serikat pekerja itu pasti biasanya mengkritik apaan? Kebijakan, manajemen. Nah, itu dianggap Khawarij juga. Jadi jamaah sekalian jelas yang kayak gini tentu jadi kebablasan juga. Nggak sampai seperti itu juga dibilang Khawarij. Saya khawatir tadi perumahan juga begitu, mengkritik ketua RT Khawarij, mengkritik ketua DKM Khawarij. Ini DKM gimana sih? Jangan ada Khawarij. Nggak gitu juga. Ya. Nah, ternyata menasehati pemimpin, ya terserahlah kita mau istilahkan nasihat, mau kita istilahkan dengan masukan atau kritikan. Itu justru sunnah Nabi. Itu bukan Khawarij. Itu bukan pemberontakan. Bedain antara menasihati dengan memberontak, itu 2 hal yang berbeda. Jika ada yang menyamakan menasihati dengan pemberontakan, jelas itu simplistis, menyederhanakan. Kita lihat hadisnya. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Bentuk kalimatnya mirip dengan hadis yang lain. Al-hajju arafah, haji adalah arafah, alias kalau haji nggak pakai arafah nggak sah. Ad-dinun nasiha juga begitu, agama adalah nasihat. Dengan kata lain, beragama tanpa hidup nasihat bukan beragama namanya, harus hidup yang namanya saling menasihati. Liman ya Rasulullah, nasihat itu buat siapa wahai Rasul? Rasul menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Lihat, nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasul, dan para pemimpin. Jadi nasihatin pemimpin itu justru sunnah Nabi, wali ammatihim, dan nasihat untuk orang kebanyakan. Tinggal masalahnya Bapak Ibu, nasihat kepada para pemimpin itu jangan dicampurkan dengan, mohon maaf, caci makian. Itu udah istihza, olok-olok namanya, bukan nasihat lagi.
Masih ingat nggak zaman, mohon maaf, SBY jadi presiden, itu ada demo mahasiswa itu yang menggunakan kerbau, lalu kerbau itu dipilok, ditulis Shibuya. Kerbau ditulis dipilok Shibuya. Bahasa simbolis buat menyimbolkan seakan-akan itu adalah SBY. Ini udah bukan lagi nasihat kayak gini, karena udah menyamakan seorang muslim dengan hewan. Ini namanya istihza bil muslim, mengolok-olok sesama muslim. Nasihatin oke, dengan bahasa yang lembut, yang pas, silakan. Kalaupun tegas, bukan tegas dalam arti kasar, tapi tegas dalam sikap, silakan. Tapi kalau udah nyamain orang dengan hewan, itu bukan lagi nasihat. Ya, saya ambil contoh gampang begini. Nuntut ilmu atau belajar itu bagus, bahkan ibadah. Tapi ketika belajar ada contek menyontek, maka yang haram belajarnya atau nyonteknya? Nyonteknya yang haram. Belajarnya tetap sebuah kewajiban atau ibadah. Sama, menasehati orang itu ibadah. Tapi ketika nasihat ada caci makinya, yang salah bukan nasihatnya, tapi caci makiannya. Maka tolong jangan caci maki. Termasuk kemarin waktu kelas sejak tahun 2019 antara kampret dan cebong ini juga kan kayaknya sampai sekarang masih ada tuh sisa-sisanya, belum move on. Ya cuman ganti merek aja, ya ganti istilah, ya kan. Apa namanya, kampret dan cebong udah kagak lagi, sekarang apa lagi namanya sekarang? Hah? Taib ya. Rasul mengatakan la takul, jangan engkau katakan ya li sahibik, untuk sahabatmu, untuk saudaramu, ya himar, wahai keledai, ya kalb, wahai anjing, ya khinzir, wahai babi. Artinya apa? Manggil sesama muslim dengan nama hewan terlarang. Orang Arab pakai iya, wahai. Orang kita nggak pakai wahai, langsung, ya kan? Langsung apa biasanya? Hah? Entah babinya, entah anjingnya, kan gitu. Kalau orang Arab pakai iya, wahai. Apa sih dampaknya Bapak Ibu di akhirat nanti? Ya, Ibrahim An-Nakhai mengatakan, para sahabat menceritakan di akhirat nanti Allah akan bertanya kepada orang yang manggil sesama muslim dengan nama-nama hewan itu. Apa pertanyaannya? Ara'aitani khalaqtahu himaran? Apakah engkau melihatku menciptakan dia sebagai keledai? Apakah engkau melihatku menciptakan hambaku ini adalah anjing? Apakah engkau melihatku menciptakan hambaku ini adalah babi? Itu pertanyaan retoris. Ya, kalau bahasa kasar kita nih orang Betawi, emang gue nyiptain dia anjing apa? Kayak gitu kurang lebih. Itu pertanyaan di akhirat. Maka jangan sampai kita ya tadi nasihat sih nasihat, tapi kecampur sama ya bahasa-bahasa kasar. Ya dengan sebutan tadi itu kampret lah, cebong lah, enggak. Jangan. Bahkan menasehati pemimpin itu jihad yang paling utama. Kita lihat hadisnya. Afdolul jihad. Jihad yang paling afdol adalah kalimatu adlin, mengucapkan kalimat yang adil, mengutarakan keadilan. Inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim, au amirin jair, atau di hadapan pemimpin yang zalim. Itu jihad yang paling afdol. Karena biasanya orang mengutarakan keadilan itu berani ketika tidak ada pemimpin. Tapi begitu ada pemimpin, kelu lidahnya, enggak berani. Mohon maaf, bisa jadi ada seorang ulama dan ustadz ketika membicarakan halal haram, ya enggak ada pejabat, dia berani mengatakan ini haram, ini enggak boleh. Begitu ada pejabat, ini haram dikit jadi berubah. Ada pejabat kagak enak. Nah, oleh karena itu wajar Rasul katakan jihad paling afdol itu mengutarakan kebenaran, keadilan di depan penguasa yang zalim. Karena agak mengerikan biasanya kalau di hadapan penguasa zalim. Bahkan ulama yang dianggap ya relatif beliau ini tidak setuju dengan yang namanya demonstrasi, namanya Syekh Al-Albani. Beliau sendiri setuju yang namanya menasihati pemimpin secara terang-terangan, dengan syarat kalau kemaksiatannya terang-terangan juga. Kita lihat di situ. Idza khalafal hakim asy-syari'ah halanan fal inkaru alaihi alanan la mukhalafata lisyar'i fi dzalik.
Jika seorang pemimpin menyelisihi syariat secara terang-terangan, maka dia diingkari dengan terang-terangan pula, dan hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Teorinya gini, jika ada pemimpin yang menyimpang dan penyimpangannya itu adalah urusan pribadi, aib pribadi, yang kayak gitu nggak boleh diumbar. Ya, presiden, RT, RW, wali kota, bupati, gubernur punya aib pribadi, dia ribut sama istrinya, itu urusan pribadi bukan? Pribadi ya, itu nggak boleh dikorek-korek, itu aib pribadi, nggak boleh. Apalagi sampai diceritain di Facebook segala, nggak nyangka ya ketua DKM kita berantem mulu sama bininya, itu urusan pribadi. Bukan DKM sini, bukan di mana gitu ya, itu pribadi, simpen aja. Tetapi mohon maaf, ketika kesalahannya adalah berdampak buruk buat orang banyak, buat negara, buat masyarakat, terang-terangan dia lakukan itu, boleh yang kayak gini terang-terangan juga dinasihatinnya. Misal, ternyata ada penyimpangan pengelolaan keuangan dari pejabat tertentu, anggaplah misal DKM sebuah masjid. Ketika kita terang-terangan ngomong ke pengurus yang lain, itu boleh, karena itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, baik jamaah sekalian, assalamualaikum. Jadi kita harus bedain di antara aib pribadi atau aib yang terang-terangan. Kalau aib pribadi simpen aja, tapi kalau untuk aib yang berbahaya buat orang banyak, itu boleh kita menyatakan secara terang-terangan. Dan itu tidak termasuk kategori gibah. Ya, kata Imam Ibrahim An-Nakhai, tidak ada gibah ketika membicarakan kesalahan pemimpin yang zalim. Itu bukan gibah. Ya. Baik, kemudian jamaah sekalian, ini sama yang lainnya. Yang jelas di situ disebutkan ya Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, ini termasuk dua sahabat Nabi yang mengatakan bolehnya menasihati pemimpin secara terang-terangan, dan itu tidak ada kaitan dengan Khawarij. Baik, ini tentang Khawarij dulu. Saya rasa cukup dulu. Mungkin nanti kita akan lanjutin tentang Syiah di pertemuan yang akan datang. Walau soal lebih kurang saya mohon maaf, barangkali ada diskusi, silakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.